بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. الكبير العظيم. Nama Allah Al-Kabir Al-Azim, yang maha besar lagi maha agung. Qala ta'ala, Allah berfirman, Dzalika bi'anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dalam surat Luqman ayat ke-30 Allah menyebutkan dua nama ini tentang namanya. Dzalika, yang demikian itu, bi'anna Allah huwal haqqu, bahwasanya Allah dialah Tuhan yang hak untuk diibadati dan disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan sesungguhnya apa-apa yang diminta, dipuja dari selain Allah berupa Tuhan-Tuhan lainnya adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah tidak memiliki sifat maha tinggi lagi maha besar. Kadang-kadang Tuhannya lebih kecil daripada yang menciptakannya. Adapun Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha tinggi, Al-Aliyyu, maha tinggi di atas seluruh makhluknya, karena tidak ada yang paling tinggi daripada Arsy. Di atas Arsy tak ada lagi makhluk, Allah Jalla wa'ala. Segala macam bentuk makhluk masih di bawah atap seluruh makhluk, dialah Arsy. Arsy makhluk terbesar. Di atas Arsy tak ada lagi namanya makhluk. Jadi jangan kita mengatakan Allah di atas Arsy, Allah subhanahu wa ta'ala di putih tempat. Tak ada lagi namanya makhluk di atas Arsy. Allah yang maha tinggi, Al-Aliyyu Al-Kabir, lagi maha besar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Fal hukmu lillah, maka segala keputusan hukum itu hanya mutlak milik Allah. Baik hukum syar'i berupa perintah-perintah maupun larangan miliknya semata. Dia yang berhak memerintah dan dia yang berhak melarang. Ataupun hukum al-qadari, segala ketentuan Allah yang telah diatur di jagat raya ini miliknya semata. Dia yang memutuskan hari ini si fulan lahir, besok si fulan meninggal. Hari ini ya Allah wujudkan sebagian makhluknya, besok Allah hancurkan sebagian makhluknya. Semua keputusan al-qadari, hari ini si fulan sakit, besok si fulan sembuh, dan seterusnya. Hari ini hujan, sebagian tempat, sebagian kering. Hari ini sebagian tempat banjir, sebagian tempat kekeringan. Semua keputusan al-qadari milik Allah. Fal hukmu lillah, maka segala keputusan itu milik Allah. Keputusan al-hukmu syar'i, keputusan yang berkaitan dengan syariat, perintah-perintah maupun larangan hanya miliknya. Dia yang berhak merintah dan dia berhak melarang. Dan segala macam ketentuan qadari juga miliknya. Dialah Allah pemilik keputusan, Al-Ali Al-Kabir. Dialah Allah Tuhan yang maha tinggi, zatnya maha tinggi. Uluwul zat. Bukan sebagaimana anggapan kaum Jahmiyah bahwasanya Allah di mana-mana. Ya. Allah maha tinggi zatnya, uluwul zat. Dan ini semua fitrah manusia menyatakan Tuhan yang maha tinggi. Sekalipun terkadang dia mengingkari dengan berbagai macam bahasa, tak layak disifati Allah di atas Arsy karena sama dengan makhluk. Tapi sesekali akan keluar dari mulutnya bahwasanya Allah di atas. Tak ada tempat mengadu kecuali yang di atas. Siapa maksudnya? Allah. Kadang-kadang mulutnya mengingkari Allah di atas, tangannya menunjukkan. Lihatlah banyaknya penceramah, banyaknya orator-orator yang menafikan Allah di atas Arsy dalam perkataannya. Ya, tapi dalam gerak-geriknya sesekali dia akan tunjuk juga yang di atas. Jalla fi'ulah. Ulul dzat, ulul qadar.
maha tinggi segala macam ketentuan takdirnya. Tak akan dapat ada seorang pun yang mampu merubah ketentuan takdirnya. Ulul qadar wa ulul qahar. Maha tinggi keperkasaannya. Tak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkan keperkasaannya. Fal hukmu lillah, maka segala keputusan itu milik Allah. Dialah Tuhan yang maha tinggi, Al-Kabir, Al-Ali, Al-Kabir. Al-Ali, Al-Kabir, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar. Subhanallah. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala Jalla fi'ula, ya, sehingga tak akan mungkin dapat menyatu dengan makhluk yang kecil. Allah bukan dalam makhluk dan makhluk bukan dalam Allah Jalla wa ala. Tidak sebagaimana keyakinan kaum Nasara yang mengatakan Tuhan Allah Jalla wa ala subhanahu amma yusyrikun, menyatu dengan Isa bin Maryam, ya dan billah, atau perkataan kaum sufi dirinya menyatu dengan Tuhan. Tuhan tak akan pernah menyatu dengan ciptaannya. Dia maha tinggi di atas segala macam makhluknya, Jalla fi'ula. Wa huwal aliyul azim, dia adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah Tuhanmu, dialah Tuhan yang maha agung. Di ayat-ayat di atas menunjukkan dua nama ini bagi Allah, nama Al-Ali, nama Al-Kabir dan nama Al-Azim. Wal Kabirul Azim, makna nama Allah Al-Kabir Al-Azim, ay alladhi lahu al-kibriya'u na'tan wal 'azamatu wasfan. Dialah Allah pemilik al-kibriya, kebesaran, wal 'azamah, dan keagungan, disifati dengan segala macam kesempurnaan, kebesaran Allah dan keagungannya. Allah berkata dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai, sesungguhnya kebesaran itu semuanya milikku. Keagungan itu, segala macam kebesaran itu adalah merupakan selendangku, dan segala keagungan dia adalah sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma qadabtuhu finnar. Barang siapa yang ingin menyaingiku dalam kedua perkara tersebut, atau ingin mengambil pakaian keagungan dan kebesaran milikku, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Jadi al-kibriya maknanya adalah kebesaran, dan ditafsirkan juga kesombongan. Kesombongan itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak bagi makhluk. Bagi makhluk melampaui batas, karena apa yang dia sombongkan bukan miliknya. Bagikan seseorang yang menyombongkan kekayaan tetangganya, padahal bukan miliknya. Begitulah kira-kira kalau makhluk sombong. Harta yang dia miliki bukan miliknya secara hakiki, Allah berikan. Ketika dia sombongkan, maka tak layak dia sombong. Ketampanan diri, kepintaran dan semacamnya. Adapun Allah pemilik segala macam bentuk kebesaran, kesombongan. Sombong bagi makhluk perbuatan dosa besar. Di hari kiamat Allah akan mengumpulkan orang-orang sombong terpijak-pijak. Di hari kiamat dipijak-pijak makhluk karena dia merasa lebih tinggi di dunia. Di padang mahsyar dia dipijak-pijak manusia, ya dan billah. Wa ma'anil kibriya, dan di antara makna kebesaran atau kesombongan Allah, wal 'azamah, dan keagungannya, naw'ani, ada dua makna yang kira-kira dapat menerjemahkan nama Allah Al-Kibri, Al-Kabir, Al-Azim. Ahaduhuma, makna yang pertama, yarji' ila sifatihi subhanah. Dua nama ini, kebesaran, keagungan, kembali kepada sifat Allah. Wa anna lahu jami'a ma'anil 'azamati wal jalal. Sesungguhnya dialah Allah pemilik segala macam makna keagungan, kemuliaan. Kal quwwah, contohnya sifat kuat. Allah adalah Tuhan yang maha kuat, sempurna kekuatannya.
begitu agung kekuatannya, begitu mulia dia menyandang sifat kekuatan tersebut. Allah Maha Kuat tapi tak pernah menzalimi hamba. Ya, manusia kuat dia menzalimi yang lain yang lemah. Allah Maha Kuat tak pernah menzalimi hamba. Al-quwwati wal-izzah, segala macam bentuk keperkasaan milik Allah dengan sepenuhnya, dengan sepenuh keagungan. Wa kamalil qudrah, sempurnanya segala macam bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasa'atil ilmi, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betapa agung keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, betapa besar keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalil majdi, kesempurnaan segala macam bentuk kemuliaan, wa ghairiha, dan segala macam sifat Allah pasti mengandung dua sifat ini. Mendengar dengan sempurna keagungan pendengarannya, ya, sempurna kebesarannya dalam mendengar, melihat, dan segala macam sifat terkandung padanya makna al-'azamah wal kibriya. Karena sifatnya semuanya adalah sifat yang maha agung, maha sempurna, maha besar. Wa min 'azamatihi, dan dia terbentuk keagungannya. Annas samawati sab'a, bahwasanya bumi yang 7 lapis, langit yang 7 lapis, wal aradina sab'a, dan bumi yang 7 lapis, fi yadillah, di tangan Allah Jalla wa Ala. Tuhan kita Allah pemilik tangan yang sempurna. Langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, ka khardalatin, bagaikan satu biji kecil, biji sawi, biji bayam, fi yadi ahadina, di tangan salah seorang kita. Allahu Akbar. Kama qala dzalika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan, bumi kita ini tak ada apa-apanya dibandingkan matahari. Ya, beratus atau beribu kali besarnya matahari. Dan matahari yang kita saksikan tiap hari ternyata banyak lebih besar daripadanya. Ada yang beratus kali lebih besar daripada matahari kita. Ya. Dan segala macam bentuk bintang-bintang, planet-planet, jagat raya yang begitu besarnya, yang para ilmuwan kebingungan melihatnya, yang jumlahnya miliaran, hanya Allah yang tahu. Semuanya begitu besar, tapi semuanya masih di bawah langit pertama. Ya. Kemudian langit pertama dengan seluruh isinya daripada malaikat-malaikat Allah. Langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Begitu besarnya. Ya, bumi kita kira besar, ternyata bagaikan satu butir saja daripada pasir. Di tengah-tengah pasir yang banyak, di tengah-tengah padang pasir yang luas. Itulah bumi kita. Itu semuanya di tangan Allah bagaikan biji saja. Khardalatin. Ya. Allah berfirman tentang keagungannya, kebesarannya. Secara hakiki, maha besar, maha agung, maha tinggi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tak mampu menempatkan Allah pada tempatnya yang layak. Tak mampu memuliakan Allah sebagaimana layaknya Allah Jalla wa Ala. Padahal wal ardu jami'an, bumi ini semuanya qabdatuhu yaumul qiyamah, dalam genggamannya di hari kiamat. Seluruh bumi, was samawat, dan seluruh langit, matuyatun biyamini, akan dia gulung dengan tangan kanannya. Subhanahu, dia Tuhan maha suci, wa ta'ala maha tinggi, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan. Ayat ini menunjukkan Allah itu memang maha besar, maha tinggi sebenar-benarnya. Itulah yang kita kumandangkan tiap kali sehari semalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dialah Allah yang maha besar dalam lantunan azan, dalam gerakan salat, maha besar agar kita paham segalanya kecil dibandingkan Allah Jalla wa Ala. Falahu subhanahu wa ta'ala al-kibriya, dialah Allah pemilik kebesaran, kesombongan, wal-'azamah, keagungan, al-wasfan alladhani la yuqadaru qadrahuma. Ya, dua sifat yang begitu besar tak mampu sedikit jua pun, ya,
ditentukan oleh makhluk dengan batasan-batasan tertentu, tak mungkin. Keagungan makhluk terbatas. Dia diagungkan di daerah A, dialah kepala di daerah A, di sana hilang keagungannya. Allah pemilik keagungan yang tak terbatas, kebesaran yang tak terbatas. Sebagian orang besar dirinya satu tempat, tapi kecil di tempat lain. Jadi raja satu tempat lain dia tak dianggap sebagai raja, bahkan dihinakan di tempat lain. Allah tidak seperti itu. Wala yablughul ibadu kunhahuma. Hamba tak akan pernah dapat mencapai sempurna menyipati kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad shahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi ruku'ih. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi bahwasanya beliau ketika ruku' berdoa dalam rukuknya dan dalam sujudnya, subhanadzil jabarut. Maha suci Tuhan pemilik segala macam bentuk, ya, al-jabarut, keperkasaan, wal malakut, kerajaan, segala kerajaan miliknya, wal kibriya, segala macam bentuk kebesaran, wal azamah, segala macam bentuk keagungan miliknya jalla wa ala. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Ini adalah di antara doa-doa rukuk dan sujud yang Rasulullah ucapkan. Dalam kondisi rukuk, apalagi dalam sujud, tempat yang paling rendah, ketika itu kita agungkan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha tinggi jalla wa ala. Jadi makna nama Al-Aliyul Azim yang pertama kembali kepada sifat Allah jalla wa ala. Memang dia maha agung, memang dia maha besar, memang dia maha tinggi, maha perkasa.